Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas integrasi kami, yaitu optimasi persediaan beras pada Perum Bulog di Divisi Regional Tangerang dengan anggota kelompok, yaitu saya sendiri, Dia Siswati Ningsih, dan rekan saya, Helenia Vinisia Teguh. Di sini kami akan menjelaskan yang pertama yaitu profil perusahaan, yang kedua pengumpulan data dan pengolahan data, dan yang ketiga yaitu model simulasi yang terdiri dari casual loop diagram, stock flow diagram, skenario dan hasil simulasi, dan yang terakhir yaitu analisis hasil yang disolusikan. Yang pertama yaitu profil perusahaan. Kantor Bulog yang berpusat di Jakarta Selatan ini memiliki 26 cabang dan salah satunya berada di Tangerang. Perum Bulog Divisi Regional Tangerang ini berada di Jalan Mohtoha, kilometer 4, Priuk, Kota Tangerang, Banten dengan kode pos 15131. Bisa dilihat di sini peta lokasinya. Kemudian ada struktur Perum Bulog Divisi Regional Tangerang. Di sini bisa dilihat struktur Perum Bulognya dari pemimpin cabang hingga ke stafnya. Dan Perum Bulog Divisi Tangerang ini melakukan kegiatan atau aktivitas utama yaitu yang pertama produksi, yang kedua jasa, yang ketiga perdagangan, dan yang keempat pengadaan. Pengumpulan dan pengolahan data, kami mengumpulkan data menggunakan data primer. Data persediaan beras tahun 2020 pada Perum Bulog Divisi Regional Tangerang, di sini bisa dilihat dalam tahun 2020, 4 bulan pertama, dari persediaan awal di gudang, kemudian pengeluaran, hingga persediaan akhir di gudang. Kemudian di sini juga bisa dilihat 4 bulan di pertengahan tahun, dan 4 bulan di akhir tahun. Dengan total persediaan beras dalam 1 tahun yaitu 645.924.235 kilo. Dengan biaya pemesanan yaitu Rp18.000, harga beras per kilonya Rp8.000, dan biaya penyimpanannya 14% atau bisa dibilang 0,14. Pengumpulan dan pengolahan data. Pengolahan datanya pada perhitungan manual menggunakan metode ekonomi order quantity atau EOQ. Tujuan dari metode ini adalah untuk menentukan jumlah pemesanan atau pembelian yang harus dilakukan agar biaya yang dikeluarkan lebih efisien dan dapat mengoptimalkan jumlah persediaan. Data dari Perum Bulog Divisi Regional Tangerang pada tahun 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan beras dalam 1 tahun diinisialkan menggunakan A, yaitu 645.924.235 kilo. Dengan biaya pemesanan dengan inisial P, yaitu Rp18.000. Kemudian harga beras per kilo dengan inisial R, yaitu Rp8.000. Dan yang terakhir biaya penyimpanan dengan inisial C, yaitu 14% atau 0,14. Baik, selanjutnya di sini ada pengumpulan dan pengolahan data di mana terdapat beberapa perhitungan. Yang pertama itu adalah menentukan jumlah pemesanan yang ekonomis atau EOQ, di mana rumus EOQ sendiri adalah akar dari 2 kali A dikali P per R dikali C, dengan angka-angka yang dimaksudkan di slide sebelumnya itu berikut. Sehingga untuk EOQ atau jumlah pemesanan ekonomis didapatkan hasil yaitu 144.090 kg, di mana frekuensi pemesanan dalam 1 tahun yaitu jumlah beras atau persediaan beras dalam 1 tahun dibagi dengan EOQ, sehingga frekuensi pemesanan selama 1 tahun yaitu 4.483 kali. Yang kedua, menentukan jumlah persediaan pengaman atau safety stock, di mana penyaluran per bulan itu didapat dari penyaluran dalam 1 tahun dibagi jumlah bulan dalam 1 tahun, sehingga hasil penyaluran per bulan yaitu 53.827.020 kg. Sehingga safety stock di sini kami mengambil untuk safety stock itu penyaluran per bulan itu 3 dikali penyaluran setiap bulan, sehingga 3 dikali 53.827.020 kg dikali dengan 3,
Hasil yang didapatkan untuk safety stock yaitu 161.481.059 kilogram. Dari perhitungan yang ada, sehingga kami juga mengambil untuk persediaan maksimum, di mana untuk rumus maksimum inventory-nya yaitu EOQ atau jumlah pemesanan yang ekonomis ditambah dengan safety stock, sehingga untuk persediaan maksimum yaitu 161.625.148 kilogram. Selanjutnya ada penentuan titik pemesanan kembali. Nah, untuk penentuan titik pemesanan kembali ini dimaksudkan agar Perum Bulog Divisi Regional Tangerang ini mengetahui untuk titik pemesanan kembali itu pada persediaan beras yang kira-kira sisanya berapa kilo. Sehingga untuk penentuan titik pemesanan kembali di sini ada waktu tunggu atau lead time-nya itu selama 7 hari, yaitu dimulai dari hari saat pemesanan sampai dengan tiba di gudang dengan perkiraan rata-rata penyaluran per hari, di mana penyaluran dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Sehingga penyaluran dalam 1 tahun yaitu 645.924.235 kilogram dibagi dengan 365 hari, hasilnya yaitu 1.679.655 kilogram per hari. Dan untuk penyaluran selama waktu tunggu, di mana untuk lead time-nya yaitu 7 hari dikali dengan rata-rata penyaluran per hari. Sehingga hasil penyaluran selama waktu tunggu yaitu 12.387.588 kilogram. Sehingga reorder point yang didapatkan dari safety stock ditambah dengan penyaluran selama waktu tunggu yaitu 173.868.647 kilogram. Oke, next. Di sini ada model simulasi di mana terdapat causal loop diagram atau CLD, di mana di sini terdapat beberapa asumsi atau bukan parameter sih, beberapa model gitu ya. Di mana di sini ada produksi gabah. Nah, di sini produksi gabah itu dia akan meningkat dan akan mempengaruhi juga pada jumlah produksi beras. Sehingga dengan adanya produksi gabah, maka jumlah produksi beras itu semakin meningkat. Tetapi banyaknya produksi gabah juga akan mengurangi penggunaan persediaan. Selain itu, di sini terdapat luas panen padi. Luas panen padi berpengaruh positif terhadap produksi gabah, sehingga dengan adanya luas panen padi yang besar atau yang banyak, maka akan mempengaruhi produksi gabah yang semakin meningkat. Nah, di sini terdapat hama. Hama di sini akan mempengaruhi atau berpengaruh negatif terhadap persediaan beras dan padi. Karena hama ini dia akan menyebabkan beras itu menjadi rusak dan padi juga menjadi rusak, sehingga persediaan ini semakin berkurang dan padi di sini menjadi berkurang atau rusak. Selain itu, di sini permintaan beras. Nah, permintaan beras ini dia berpengaruh negatif terhadap surplus beras atau penawaran beras. Selanjutnya di sini ada pengiriman beras ke subdivisi, di mana pengiriman beras ke subdivisi ini juga mempengaruhi negatif terhadap kapasitas gudang. Kenapa mempengaruhi terhadap kapasitas gudang? Karena dengan banyaknya pengiriman beras ke subdivisi, maka kapasitas gudang itu menjadi berkurang. Oke, next. Di sini terdapat model simulasi untuk stock flow diagram, di mana terdapat beberapa parameter, yaitu ada parameter untuk jumlah pemesanan ekonomis, kebutuhan beras per tahun, penyaluran beras per bulan, jumlah penyaluran rutin per bulan, penyaluran per hari, waktu tunggu, safety stock, dan juga total penyaluran waktu tunggu. Di mana terdapat 3 stok, yaitu rata-rata persediaan, jumlah persediaan pengaman, dan rata-rata penyaluran waktu tunggu. Nah, di sini juga terdapat flow-nya, yaitu frekuensi pemesanan per tahun, rata-rata persediaan pengaman, dan penyaluran selama waktu tunggu, dan jumlah pemesanan kembali. Oke, next. Next lagi. Nah, di sini ada skenario dan simulasi awal, di mana
hasil yang ada pada interface model ini kita ambil atau kita masukkan hasil dari perhitungan EOQ. Oke, next. Nah, ini setelah diran untuk skenario awal di mana untuk jumlah pemesanan ekonomis atau nilai pada parameter lainnya jika disamakan dengan perhitungan EOQ memiliki hasil yang sama. Nah, tetapi di sini kenapa pada frekuensi pemesanan atau stok yang pertama terdapat rata-rata persediaan. Di sini kami mengasumsikan bahwa jumlah pemesanan ekonomis dan kebutuhan beras per tahun itu stoknya menjadi rata-rata persediaan karena setelah kita memesan dan adanya kebutuhan, maka itu dimasukkan ke rata-rata persediaan. Sehingga rata-rata persediaan untuk skenario awal yaitu 612.591.092,19 kilogram. Dengan jumlah persediaan pengaman yaitu 9.073.743 kilogram dengan rata-rata penyaluran waktu tunggu yang didapatkan yaitu 350.562.962 kilogram. Oke, next. Nah, pada skenario dan hasil simulasi 1, di mana di sini kita membuat untuk skenario 1 di mana waktu tunggunya kita ubah ke 4 dan penyaluran rutin per bulan kita ubah menjadi 2 sehingga hasilnya sebagai berikut. Sehingga hasil untuk rata-rata persediaan, rata-rata penyaluran waktu tunggu, dan jumlah persediaan pengaman menjadi berubah dengan hasil simulasi yang awal, di mana rata-rata persediaan yang kita dapatkan untuk skenario 1 yaitu 629.716.232 dengan jumlah persediaan pengaman yaitu 8.363.353 kilogram dengan rata-rata penyaluran waktu tunggu yaitu 314.548.088 kilogram. Oke, next. Selanjutnya pada skenario dan hasil simulasi yang kedua, di sini kita mengganti untuk waktu tunggu itu menjadi 6 atau lead time-nya itu menjadi 6 dan penyaluran rutin per bulan yaitu menjadi 4. Sehingga hasil yang kita dapatkan yaitu sebagai berikut. Hasil yang kita dapatkan untuk rata-rata persediaan ini memiliki perubahan dengan skenario awal dan skenario 1 di mana rata-rata persediaan yang kita dapatkan yaitu 601.467.731 dengan jumlah persediaan pengaman yaitu 23.669.281 kilogram dan untuk rata-rata penyaluran waktu tunggu yaitu 321.490.662 kilogram. Oke, next. Nah, di sini ada perbandingan dari hasil model simulasi di mana untuk skenario awal bisa dilihat untuk rata-rata persediaannya yaitu 612 juta sekian dengan jumlah persediaan pengaman yaitu 9 juta sekian dan rata-rata penyaluran waktu tunggu adalah 350 juta sekian. Begitupun dengan skenario 1 dan skenario 2. Nah, jika dilihat dari hasil model simulasi ini, di mana untuk rata-rata persediaan memiliki rata-rata persediaan terbesar yaitu pada skenario 1 dengan rata-rata persediaan yaitu 623.716.232 kg. Sedangkan untuk jumlah persediaan pengaman terbesar terdapat pada skenario 2 yaitu 23.669.281 kg. Dengan rata-rata penyaluran waktu tunggu terbesar terdapat pada skenario awal dengan jumlah yang didapatkan yaitu 350.562.962 kg. Oke, next. Kemudian ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, nilai EOQ di Perum Bulog Divisi Regional Tangerang selama tahun 2020 sebesar 144.090 kilo.
Dan yang kedua, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh waktu pemesanan yang optimal, yaitu pada saat tingkat persediaan sama dengan 173.868.647 kg. Hal ini dilakukan agar dapat mengoptimalkan jumlah persediaan beras di gudang Perum Bulog Divisi Regional Tangerang. Dan yang terakhir yaitu diketahui bahwa kinerja Perum Bulog Divisi Regional Tangerang sebagai penyangga kebutuhan beras dan tergolong baik. Kemudian yang terakhir ada saran. Berdasarkan simpulan dan perhitungan yang telah dilakukan, saran untuk Perum Bulog Divisi Regional Tangerang adalah hasil EOQ bisa dijadikan bahan pertimbangan, yaitu mempertimbangkan jumlah persediaan beras yang maksimum, jumlah persediaan beras pengaman, rata-rata penyaluran beras selama waktu tunggu, dan menentukan pemesanan beras kembali dalam menentukan jumlah pengadaan beras setiap bulannya. Hal ini bertujuan agar persediaan beras di Perum Bulog Divisi Regional Tangerang menjadi optimal sehingga dapat memenuhi permintaan pelanggan, serta juga meminimalisir biaya operasional dalam pengadaan beras. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.